Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran ini, menyajikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi tentang bersatu dalam keragaman demokrasi sekolah SMA kelas 12. Berikut kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis Quran Surat Al-Imran ayat 159 serta hadis tentang demokrasi. Yang kedua, hikmah tentang demokrasi. Yang ketiga, menjelaskan sikap yang mencerminkan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara. Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Isu utama yang menjadi muatan demokrasi adalah persoalan saling menghargai, eksistensi keberadaan, rasa ingin dihargai adalah kebutuhan alamiah atau fitrah manusia. Manusia dari suku bangsa apapun memiliki rasa itu. Persoalan menghargai dan dihargai adalah bagian penting dari misi dakwah Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim. Hadis riwayat Ahmad nomor 21693. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan hadis terkait tentang bersikap demokratis. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Ayat tersebut menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahannya. Di samping itu, Rasulullah SAW juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal yang penting, terutama dalam masalah peperangan. Oleh karena itu, kaum muslimin patuh terhadap keputusan. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 tertera 3 sifat dan sikap yang bisa kita ambil. Yang pertama, selalu bermusyawarah. Yang kedua, lemah lembut, tidak kasar. Yang ketiga, tidak berhati keras. Dalam hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan pentingnya demokrasi karena beliau dikenal sebagai pemimpin demokrasi. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah SAW adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam hal urusan penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya, seperti dalam urusan strategi perang. Sikap Rasulullah SAW tersebut menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa beliau dan kerendahan hatinya. Meskipun memiliki status sosial yang paling tinggi dibanding seluruh umat manusia, yaitu sebagai utusan Allah, namun demikian kedudukannya yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas orang yang ahli.
Yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Kemudian, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Yang terakhir, berlatih menghargai pendapat orang lain. Perilaku demokrasi yang harus dibiasakan sebagai penerapan dari ayat yang telah kita bahas. Yang pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Yang kelima, menerima hasil keputusan musyawarah dengan ikhlas. Yang keenam, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Yang kedelapan, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa dan negara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.